sedikit yang membiarkan mereka maju dan mengarah ke bukit bagian SMG. Ini udah perang jarak jauh sih. Kenok pun bakal susah di-push. Yap, bakal susah. Tapi tadi kalau nggak salah masih ada AK dari Yangon Galacticos yang ada di bagian belakang. Kalau SMG tadi buru-buru banget buat nge-push ke bagian bukit, AK bisa nge-backstep 3 pemain dari SMG. Angle shootnya nggak buka kalau dia mau nembak. Karena sejauh ini mereka masih nge-hold posisinya untuk nembak. Si AK lebih milih nahan tembakan lah. Betul, mereka save peluru juga, mengingat tadi mereka dapetin beberapa looting, tapi susah di-looting karena yudunya di lereng. Kalau mereka nge-looting, bisa ketembak oleh SMG. Itu bakal pindah ke arah box dan juga tim Aero, di mana box tadi sempat mengarah ke komponen Aero, tapi mengurungkan niat mereka ya. Dan nampaknya di belakangnya box juga ada tim lain yang sudah mendekat. Apakah mereka perlu defensive position kembali ya? Betul, karena balik lagi, mereka masih harus mencari beberapa transit point yang bagus untuk tim mereka. Mengamankan center circle-nya mungkin, dan Aura, 2 player yang tersisa kali ini bakal dipush sama tim PW88 Korpai. Seorang diri aja di bagian depan di Broken Wall kali ini sudah mendapatkan follow up dari Double T. Apakah Roses bisa menahan laju push dari PW88? Karena 3 pemain dari PW sudah mulai melakukan stick di arah Broken Wall gudang ini. Iya, kita bakal juga dari pergerakan di PW88 Korpai sudah menuju ke arah Aura, akan lempar bom ke atas berusaha untuk menok satu pemain Aura sebelum mereka maju untuk nge-rush kali ini ya. Tinggal 2 pemain Aura bertemu dengan PW88 yang tadi sempat memberikan mereka peluang untuk pindah posisi. Nampaknya ada di PW88 tanpa ampun menyerbu pergerakan di PW88, tapi Steve mendapatkan satu. Isaac mendapatkan seorang Roses 1 lawan 3. Dapatkah Steve mengubah keadaan game ini? Betul, ini last man standing dari tim Aura bakal spray langsung menuju ke arah seorang Korpai. Tidak memberikan damage yang terlalu banyak, hanya ada seperempat HP yang dikurangin. Kali ini pintunya juga sudah mulai dihancurkan. Korpai bakal masuk ke dalam rumah dan ada revive terlebih dahulu yang bakal dilakukan. Ada Ice yang berada di bagian cukup jauh, support dan juga body system yang cukup baik dari tim PW88 untuk melakukan push ke arah tim Aura. Ya, lemparan bom belum masuk dalam rumah, masih memberikan waktu untuk Roses pindah posisi dan mengamankan tempatnya, tapi tampaknya PW88 tidak mau diberikan waktu untuk langsung nge-revive. Langsung di-push juga Steve-nya, langsung di-pressure dan akan dikejar hingga menjadi akhir dari pemain Aura kali ini. Steve dapat kembali keadaan 1 lawan 3. Steve masih berusaha untuk berbelok-belok dalam rumahnya, belum menemukan targetnya, masih berusaha untuk naik ke atas kali ini. Tapi dari belakang ada nembak dan Steve bersama dengan seluruh tim Aura akan pulang ke arah lobby. Lu lihat setup dari tim PW88 gila banget. 3 orang nge-stick buat nge-push rumahnya, 1 orang nahan di bagian bukit untuk ngasih informasi ke 3 player yang lagi nge-push. Betul, dan dalam rumah pun nggak acak-acakan masuk terobos. 2 orang stay di bawah, 1 orang keluar ke balkonnya, tembakin kalau dia mau berani naik ke atap. Dan semua pintu dihancurkan, Flu, untuk ngebuka vision bagi Ice yang ada di bagian high ground. Itu dia yang kita nggak capek-capek ulang ya Pas ya. Ada pintu itu penting. Ada pintu itu penting banget. Makanya tadi PW ngancurin pintunya dulu supaya angle view dari luar lebih jelas ke bagian dalam dari rumah. Terbukti gitu bahwa mereka juga menganggap pintu itu penting, maka dipecahin dulu. Untuk meng-counterplay segala upaya Steve. Betul, dan saat ini kita lihat circle yang sudah mulai mengecil kembali dan ada beberapa perang yang terjadi di bagian high ground, lower ground di Miramar. Iya, kita bakal juga kan lihat pergerakannya tim ASTP All-Star, tim Puyat sudah memiliki vision yang cukup enak menghadapi tim Secret kali ini dari Malaysia. Tapi tampaknya tidak membuang peluru terlalu banyak mengingat ini masih berada di luar zona. Mereka lagi pengen nahan aja, jangan sampai tim Secret masuk ke arah bukit mereka. Oke, dan Ice Shoot sudah mulai mendaki tebingnya. Ada 4 vehicle yang dipunya oleh tim Secret, mereka bergerak pelanan pasti. Ini di sebelah mana nama kotanya? Lele itu Ladri. Bukan. Ladrilera. Ladrilera harusnya. Ladrilera. Yap, dan one sec tertangkap oleh Iconic, 1 pemain dari Yangon Galacticos, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Fourth row menjadi eksekutor ke arah one sec dari Yangon Galacticos. Iya, kita bakal lihat kayak ini juga dari tim TSJ. Ini tim yang perlu diperhatikan banget nih. Sangat harus, kudu, wajib diperhatikan. Iya, karena ini menjadi pesaing Aerowolf nih untuk memperebutkan juara. Betul sekali. Wow. Mereka nge-boosting poinnya dari hari kedua kemarin sih. 3 WWCD dalam 1 hari itu gila banget loh. Ya, kita bakal lihat kayaknya juga dari pergerakan tim BTR ya, tampaknya mereka bermain lebih safe di daerah luar Cuma Cerah di gudangnya. Tapi mereka perlu nge-push ke arah bukit ya, karena zonanya kali ini mental ke atas high ground. High ground Bukit Cuma Cerah dan juga ke arah Minas Delval. Aerolove harusnya enak banget posisi mereka karena di bagian selatan dan timur tuh kosong banget. Semua tim akan datang dari arah barat dan arah utara. Nggak ada nyangka ke sini. Yes, nggak ada yang nyangka circle-nya ke arah sini. Kalau misalkan Aerolove bisa mendapatkan high ground yang bagus, dapat komponen yang bagus, dan mereka tadi kalau nggak salah punya 4 vehicle, berarti forting mereka harusnya bagus kalau misal amit-amitnya nih circle-nya ke arah open field. Ini udah jelas ke arah open field sih, dan yang di high ground pasti diuntungkan. Tapi tidak seterusnya, high ground diuntungkan. Iya. Kita bakal kayak ini juga dari tim Aero. Ini tinggal bagaimana mereka mendefensi. Betul. Ini kosong banget ya, baik lagi. Tempat yang terenak adalah tempat yang teramai. Kalau sampai Aero dapat zona lagi, ini bakal diisi cukup ramai dan tampaknya AK salah nabrak rumah. Ini kayaknya BTR yang nabrak deh.
BTR yang nabrak, ini bukan AK yang nabrak. Masih penasaran di manakah satu step yang terdengar di bagian dalam dari rumah bata ini. AK tidak membuat step sama sekali, vehicle-nya langsung dihancurkan begitu saja. Ngumpet aja kali ini mau meng-HBD kali ini nampaknya. Dan tampaknya Suksi menemukan posisi AK, dapetin satu tapi hampir dapetin dua. Ryzen lagi-lagi pixel HP cuy. Iya, Pixel HP dari Ryzen. hampir loh Mas. Hampir, gue ingat loh Ryzen sempat pixel HP juga waktu di Solo Kings kemarin. Iya, dan balikin keadaan one-on-one. Betul, dan saat ini terjadi hal yang sama. Untungnya itu dua player nggak kenok. Kalau dua-duanya kenok, itu malah petaka buat BTR. Iya, kita bakal kini juga ke tim YG lainnya. Dua lagi masih menahan juga. Nampaknya tadi mereka berusaha untuk menahan lajunya BTR. BTR nabrak tadi kayaknya deh. Betul, wow, ini Iconic bakal terpush. Ada tim Secret yang bakal nge-push ke arah Iconic. Dua player Iconic lainnya berada di sisi yang lain. Dan Box Gaming juga tertahan. Ada Yangon Galacticos yang sudah mendapatkan high ground terlebih dahulu. YG nyayur banget ya. Semua tim diperangin sama mereka kali ini. Tapi nyayurnya mereka nggak dapat ini semua kill gitu. Nggak Karena full. ada di steal sama tim-tim lain Iya. juga. Dia Wah, ini. nyomot-nyomot kill aja dia. Ini dia, Lotus Hytos. Matang. Dar, granat. chopper. Dar. Oh, Hampir. bukan chopper, F1 tadi yang F1 kena. hampir. Dan kita bakal ada tim ASTP dan juga Icon dan juga TS bakal perang dalam high ground. Perebutan rumah-rumah Icon Blank bakal reload dan timing reloadnya terbaca oleh Rex dimajuin dan di take down kali ini. Tinggal satu berarti. Tinggal satu player dari Iconic yang bisa bertahan. Dua. Masih ada dua player dari Iconic yang bertahan di sisi yang lain, di arah rumah yang lain, di high ground yang lain pastinya. Dan Matoy kali ini yang bertahan di arah lower ground. Punya angle shoot ke atas. Free shoot ke arah Pimai. Ini free shoot banget. Kita bakal juga dari Pimai yang bakal langsung take down oleh seorang Matoy. Tapi Rex akan ke take down oleh Edo10 dengan foto paling santuy di PMPLC ya. Betul, ini bakal dilempar granatnya ke bukit seberang. Awas, dan ternyata meledak di udara, tidak sampai menuju ke arah Yuhai. Dia bakal mundur lagi ke arah belakang dan Fortro juga masih menahan diri di bagian lower ground. Yuhai lebih memilih jalur rotasi yang lainnya. iShoot juga tertangkap, berarti Secret menyisakan dua player aktif karena satu sudah terkena knockdown. Dan Aerolov juga sudah mulai berperang tadi. Iya. Gue ngelihat ada satu player dari Aerolov yang terkena knockdown. Masih berlanjut, ternyata Yuhai mendapatkan angle shoot ke arah salah satu pemain ke tim Icon, Nick. Granat, dia pindah lagi. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakan Icon. Kali ini bakal tertahan oleh seorang Highboy. Potato, Kita akan confirm take kill. down oleh QB kali ini. Kita bakal lihat dari tim Aero perlu bertahan hingga circle akhir nantinya. ASTP pun mulai dihajar. Satu persatu anggota mereka mulai tumbang. Tampaknya ASTP sudah bonyok banget. Sudah sangat bonyok, dan Yuhai juga sudah mulai setup smoke terlebih dahulu. Dia kayaknya gemes banget buat ngedapetin dua player terakhir dari Iconic. Mereka berada di bagian bibir dari zona yang keempat kali ini, harus berpindah kembali. Dan Renalre mendapatkan Geek Fam, sebuah pembalasan dan ada counter pick juga. Renalre ter-take down, sama-sama mendapatkan satu, tapi ini kerugian untuk tim Aerolov karena mereka sudah kehilangan satu player. Dan di belakang mereka ada tim RRQ. Oke, kita bakal dari Spawn. Tampaknya masih berhati-hati ya. Gak mau nembak terlebih dahulu, Snipes bakal Sabar. dicari, ditembak, Sabar. Di-spray dapat dapat kali satu ini. lagi. Dipulangin semua anggota dari tim Geek Fam, iya betul Geek Fam. Yap. Dengan 2 kill masuk ke Aerowolf. Tapi ini jadi malapetaka buat Aerolov karena jalur rotasi mereka bakal dipotong sama tim RRQ. Keburu DC. Keburu DC, tadi RRQ ada di bagian dalam dari arah yang playzone ya, di playzone ya. Walaupun belum masuk ke dalam lingkaran yang kelima, tapi RRQ bisa motong rotasi dari Aerolov. Ini hati-hati, harus berhati-hati untuk Aerolov. Ini saat dimana mah tim baik bakal terkikis nih. Betul. Karena tuh zona udah diisi oleh tim-tim lain, tim yang belum masuk, ini bakal dihabisin semua. Nomor 3 BTR, enak banget tuh dalam zona. Tinggal nunggu tim-tim lain aja, dan tampaknya tim Secret juga bakal dihajar oleh YG yang enak banget dan nembakin semua tim. Dari Iconic juga bakal bertemu dengan seorang Highboy tampaknya, dan YG bakal masih menahan gempuran tim-tim lainnya. Renalre kenok kali ini, dan kita bakal apakah ada tim Aero bisa memaksimalkan poin mereka pada game kali ini. Oke, Luxi juga berhasil mendapatkan satu orang dari tim SMG. Kali ini Matoy bergerak maju ke depan sana. Luxi mendapatkan sebuah confirm kill. BTR mendapat pundi kill bagi mereka, dan belum ada perpindahan dari leaderboard untuk 5-16. Masih ada cukup banyak tim yang melakukan fight. Bahkan kali ini 2 tim terjebak di arah blue zone. Oke. Dari tim Secret tadi punya posisi tembak yang cukup clear ke bawah ya tadi ya. Tapi kayaknya mereka belum mau Iya, membuka tembakan mereka. masih menahan dulu sebentar. Masih waktu ini. ditahan terlebih dahulu. Dan dari tim Puyat juga sudah mulai terjebak. RRQ mengamankan satu yang kecil, free shoot dari arah TSJ. Kali ini Secret Jin akan menghadapi saudaranya sendiri. Harusnya ini easy kill, karena high ground ke low ground dan terbuka banget. Tinggal bagaimana Secret Jin bisa coba mencicil armor dan juga persediaan dari tim RRQ. Dan kita bakal dari tim TSG juga masih terus melempar bom ke arah bawah, menahan gempuran tim RRQ. Dan kayaknya dari tim SMG juga free shoot dari tim Secret Jin. Lagi-lagi TSG dapat tempat yang sangat enak. Iconic pun pulang di posisi ke-10 dan tinggal 9 tim yang bertahan. Ya, tinggal 9 tim yang bertahan. Gue belum melihat di mana posisi Aerolov. Yang kita lihat tadi baru Big Hit Red Alliance yang sudah mengamankan tempat di bagian dalam dari circle yang kelima. Blue Zone kelima sudah mulai bergerak. Kali ini Kengzo bakal menggerakkan mobilnya terlebih dahulu. Satu jeep ditinggalkan di bagian bawah. Kengzo bergerak pelan-pelan
pelan banget. Dia nggak ingin buru-buru banget dan ini makanan empuk men. Risio dan Anarki berhasil mendapatkan satu pemain dari PW88 Korpai. Carry-nya dihajar habis. Iya, kita bakal dari tim RK ini harus cukup mudah untuk meratakan tim Hazelnuts PW88. Hazelnut selesai. Arulwolf harus puas di posisi ke-9. dengan 2 kill. Berarti 3 total poin. Iya. Oke, ini mulai berbahaya ya karena TSJ masih lengkap dengan 4 anggota mereka yang sudah mengumpulkan 4 kill. Betul sekali, dan Luxi juga berhasil mendapatkan satu orang dari TSJ. Dia babat habis, satu demi satu TSJ sudah mulai dihajar. Dan sepertinya saudaranya Jin sudah dipulangkan ke lobby. Tinggal 7 tim lagi bertahan ya. Dan Betul. tampaknya tinggal BTR yang bertahan pada game kali ini. 6 tim kali ini yang bertahan. BTR masih fight juga dengan tim SG MG di mana Putra ke take down kali ini. PW88 juga masih fight dengan tim RQ dan saling menumbangkan di ujung zona. Dari BTR perlu nge-push ke lower ground. Tapi mereka pengen nahan dulu, pengen nunggu zona bergerak sebelum maju ke safe zone. Ini tempatnya BTR, tempat yang bisa nge-counter posisinya Secret Jin. Dan saat ini Secret Jin yang kepres karena mereka harus masuk ke dalam circle dan dipotong sama 3 tim yang akan motong rotasi dari mereka. Betul, itu bakal dari seorang G2 ke take down oleh tim Secret Jin kali ini. Dan tampaknya RQ akan dibonyokkan oleh tim Secret Jin pada kali ini. Dapat satu lagi, Cosmos. Ryzen dapetin Cosmos, masih di tapping dan Tukai dapetin satu orang, confirm kill ke arah tim RRQ. Iya, tampaknya ketiga tim Thailand akan saling mempincangkan masuk ke arah zona akhir kali ini ya. Dari BTR tinggal turun ke bawah, itu enak banget. Lempengan mereka tuh better, the best kali ini. Tapi mereka harus Hajar ngebersihin SMG. belakangnya dulu. SMG-nya harus dibersihin dulu. Tembak bosku, jatuh, belum jatuh. Ternyata reload terlebih dahulu bakal di-spray. Lanjutan spray dari Ryzen, satu tumbang, Kingzo diamankan. 2 ter-take down dari Secret Jin. Hanya menyisakan Tukai dan Secret kali Jin ini rata. 5 kill dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Tapi poin yang kill yang didapatkan lumayan banyak. Lumayan banyak, betul banget. Ini Better Call Chicken bisa masuk ke dalam kandidat juga untuk masuk ke juara. Kalau mereka bisa ratain semua tim dan juga dapetin kill yang lumayan banyak. Kita bakalan tinggal 5 tim yang Dapat bertahan. satu lagi, boy. Satu lagi tambahan kill bagi tim BTR. Satu lagi, guys. boy. Dan secure killnya 8 kill untuk tim Bigetron RA pada game kali ini. Mantap banget, robotnya sudah mulai mengamuk, tapi hati-hati di belakang mereka masih ada SMG yang bisa membackstab posisi dari Red Aliens. Iya, kita bakal kayak ini kill demi kill di kantongnya oleh tim BTR, tapi SMG jangan sangat bebas menembak, tapi ada backup juga dari tim RRQ mengganggu SMG. Di backup oleh tim RRQ dan Pair 11 mendapatkan Jenny. Confirm kill akan langsung didapatkan karena free shoot dari arah RRQ. Namun dari Beer 11, dia tidak ingin terlalu lama melakukan pick karena ada tim lain yang bisa nembak ke arah tim RRQ. Ini RRQ sama BTR, tempat terbaik. Betul. Tinggal nembakin orang di atas lempeng. Dan Luxi berani banget untuk berada di bagian paling depan sendiri. Luxi bakal menghadapi satu orang di bagian lower ground kali ini. Xavier kill, 11 kill. rotasinya Rebis dan ada 11 kill yang sudah diamankan oleh Red Aliens. Oh, tampaknya Zuxi ke take down, tapi harusnya BTR sedikit melupakan Zuxi dulu ya. Betul. Membiarkan dia di belakang karena udah susah banget di save dan lebih jagain orang lain masuk ke arah zona. 4 tim tersisa kali ini dengan 9 yang masih alive. 3 dari BTR, 3 dari RQ, 1 dari SMG, 1 dari X. Daulan harusnya ke pick up sama Ernie karena dari tadi Ernie ngelihat ke arah Daulan di arah kanan. Dan Ryzen akan menyelamatkan Zuxi terlebih dahulu. Luxi yang bakal menjadi pawang pintunya RRQ. Iya, Microboy bakal coba jagain SMG dan juga RQ. Luxi kali ini harus coba untuk ngedefensi. Dapat RRQ, tembak! Dapat lagi, satu 13 kill untuk Red Aliens. 3 tim tersisa. Zuxi sudah berhasil dari 5 juga. Ini bakal jadi 4 lawan 3 lawan 1. Kita bakalan dari seorang Ryzen bakal spray down, masuk dalam asap, knock. Tapi masih ada satu mobil yang menjaga posisi mereka. Dikit Tayo. lagi padahal, dikit lagi untuk posisinya tadi. Trick City bisa jadi perubah game nih. Bisa, Kalau dia bisa bisa. knockin anggota RQ, ini Sabar. BTR bisa maju. Sabar boy, Trix Niti tahan tembakan dulu, biarkan Bigetron perang dengan tim RRQ, lu hajar RRQ-nya ya. Lu Luxi- hajar RRQ-nya. Luxi center zone. Yap, dia ada di tengah-tengah. Oh, dia ngebuka tembakan duluan. Ini bakal dilempar granat, bahkan granat belum dilempar. Ernie sudah mendapatkan confirm kill menuju ke arah tim SMG. 2 tim tersisa, 4 lawan 3. Let's go Indonesia. Bigetron kali ini bakal melakukan setup-nya terlebih dahulu. 4 Iya. lawan 3 loh. Luxi mengcounter posisi flank RQ. Di sini jadi bakal langsung clear, tapi counter flankernya ditangkap juga. Dari RQ tahu apa yang mau dilakukan oleh BTR. Ini bakal Betul. jadi murni 3 lawan 3. Yes, ini bakal murni 3 lawan 3. 3 player BTR sudah melakukan stick. Luxi bakal di-confirm jadi sebuah kill. G9 berada di bagian paling belakang dan Ernie mendapatkan Zuxi. 1 tumbang Microboy. Mendapatkan 1 orang. 2 lawan 2. Posisinya kembali berimbang dan Ernie akan langsung nge-push menuju ke arah batu di mana 2 player BTR sedang melakukan revive. Microboy langsung mengambil posisi untuk flank juga, tapi bom langsung dilontarkan juga. Apakah bakal kenang anggota BTR? Tampaknya belum. Belum. Karena tadi player BTR langsung back off. Dan Dapat mundur. 1. Satu lagi di revive. BTR Tabrak, maju. tabrak. 2 lawan 1 lagi. Satu lagi. Tinggal Beer 11. 3 lawan 1. Beer berhasil melakukan healing dan bakal langsung di-push dan winner belum tahan. Winner chicken dinner untuk Red Aliens di Miramar.
Akhirnya BTR menang WWCD dengan jumlah double kill yang luar biasa. Banyak banget double digit killnya. BTR akan kembali menuju ke top 4 kali ini. Yoi, ini akan ngebuat posisi championnya semakin deg-degan karena Secret Jin dijatuhkan di urutan yang ke-8 atau ke-9 tadi. Secret Jin